Yang menjadi masalah adalah kualitas hati kita, sebetulnya bukan pandangannya. Kita bisa memandang selayang pandang, lihat orang cantik ya sudah, itu nggak ada masalah. Yang jadi masalah itu yang diperintahkan Allah, qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim, katakan pada orang beriman supaya memejamkan matanya ketika melihat sesuatu yang kurang layak, pejamkan matanya. Karena masalah itu munculnya dari mata juga. Gara-gara mata melihat kita kepengen kan. Karena kita melihat iklan akhirnya kita kepengen. Akan tetapi ketika mata sebagai mata berfungsi untuk melihat jalan supaya kita tidak kesandung, ada masalah. Mata kita melihat perempuan cantik jelita, oke, ya wes. Nah kalau kondisi hatinya kita orang yang bertakwa, bukannya tidak mengaguminya, ya Allah cantik banget, iya masih ada. Tapi kan sambil bertasbih, subhanallah, Allah hebat banget, bisa bikin makhluk segitu cantiknya, ya Allah. Allah yang disanjung, itu kondisi hatinya orang yang baik. Tapi kan ada yang otaknya ngeres lah. Yang ngeres, artinya dia menghayalinya kan begitu. Iya. Ya kan begitu, menghayalinya bagaimana kalau ditelanjangi, kayak apa bentuknya, menghayalinya, dan akhirnya akan terdorong hatinya. Ada yang berbisik, kenalan dong, disapa dong, Neng balik kemana? Iya, boleh duduk di sini ngobrol jadi. Akhirnya berkenalan, akhirnya berjanjian, akhirnya ketemuan, akhirnya terjadi perselingkuhan. Jadi kemaksiatan itu dimulai dengan mata dulu. Makanya kita harus menjaga mata itu dengan baik. Jangan sampai dia menjadi liar. Semuanya pengen dilihat semua. Ya cobalah melihat sesuatu yang kira-kira bisa menyejukkan hati. Sebetulnya banyak pemandangan yang kita harusnya sering banyak melihat. Melihat penderitaan tetangga kita yang hari ini belum masak. Ya, kita melihat anak-anak yatim yang terlantar di pinggir jalan. Itu yang perlu kita lihat. Karena bagaimanapun juga semakin kita banyak melihat hal semacam itu, menyentuh perasaan kita, akan membuat hati kita menjadi sejuk. Jangan melihat yang maksiat saja sehari-hari dengan bayar berapapun bayarannya. Ya Allah ya Rabbi, sampai 80 juta, oke, sampai 120 juta. Hanya karena ingin menikmati sesuatu yang sekejap itu. Iya kan, itu kan terlalu sekali ya. Anak-anak yatim yang terlantar nggak makan, sementara dia uang buat berfoya-foya, kan sudah tidak manusiawi sekali. Ya, jadi artinya bahwa ketika mata ini kita pakai untuk melihat sesuatu yang tidak benar, itu adalah namanya pengkhianatan, high treason kepada Tuhan. Sama karena mata ini kan fasilitas dari Tuhan untuk dipakai sesuai dengan proposalnya. Seperti seorang pejabat Pak Jojo dikasih inventaris mobil. Untuk apa? Untuk memudahkan kerja dia dari rumah ke kantor. Tapi nyatanya ada nggak yang dipakai buat shopping? Bakal dipakai buat pacaran ada nggak? Ke Ancol di sana cari cewek, pakai mobil dinas lagi. Kasih macam begitulah kira-kira. Jadi dosanya berlipat-lipat ini persoalannya. Jadi mata bukan melihat untuk kebaikan-kebaikan, tetapi untuk ini. Itu pandangan pertama. Kemudian bagi yang matanya tidak berfungsi, disabilitas ya, orang buta, percayalah orang buta juga tahu perempuan itu cantik atau tidak Pak. Ya, dia punya sensitivitas rasanya dari suaranya bisa, dan dia bisa menikmati sama dengan orang yang matanya terbuka kok. Kenapa? Karena potensi mata itu dialihkan ke telinga. Orang buta terkadang lebih cerdas dari orang yang matanya melihat. Saya punya dosen di luar negeri, 2 orang doktor, profesor doktor buta. Yang satu mengajar psikologi, yang satu mengajar kebudayaan Islam. Orangnya tamatan Amerika Serikat. Dua-duanya buta. Tapi dia bicaranya begitu teratur dan sebagainya, ya. Sekretarisnya di sampingnya, datang juga dituntun, tapi otak bekerja sempurna melebihi dari orang yang matanya melihat.
Jadi artinya bahwa dengan suara saja dia bisa menebak ini orangnya pasti cantik. Iya, kalau suaranya serak-serak basah. Iya, tapi kalau orangnya nggak cantik, mungkin suaranya cempreng gitu, suaranya kan gitu semacam itu. Labaannya juga sama, dia bisa merasakan semacam itu, dan dia punya imajinasi yang mendekati dengan penglihatan real kita.